Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan anggota kelompok Tuti Alawiyah Syakirin, Alfieta Diandra Putri Kucinta, Anita Rizky Wulandari, Umi Salamah, dan Erma Rahmawati akan menampilkan video presentasi mengenai revolusi industri 4.0. Apakah kalian mengetahui mengenai revolusi industri? Revolusi industri merupakan proses perubahan dari ekonomi agraris dan kerajinan ke industri serta manufaktur mesin. Tanpa adanya revolusi industri, kegiatan produksi masih akan dilakukan dengan cara konvensional. Sejarah revolusi industri. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan: pertama, dimulai pada akhir abad ke-18 yang ditandai dengan penggunaan mesin produksi di dunia. Kedua, mesin bertenaga air dan uap dikembangkan untuk membantu para pekerja dalam memproduksi barang secara massal. Ketiga, industri 1.0 dianggap sebagai awal dari budaya industri yang berfokus pada kualitas, efisiensi, dan skala. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan tenaga listrik yang menggantikan teknologi mesin uap. Kedua, revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi. Tiga, adanya produksi mobil secara massal di akhir tahun 1800-an. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan: pertama, revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan: pertama, berkembangnya industri internet dan telekomunikasi. Dua, gabungan antara industri manufaktur dengan teknologi pintar terbaru. Ketiga, adanya teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Dampak revolusi industri. Caranya, pertama, informasi sangat mudah didapat dan tersebar luas. Kedua, melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Tiga, interkoneksi. Pilar fungsional revolusi industri 4.0 meliputi yang pertama yaitu the Internet of Things. Pada dasarnya, teknologi ini menghubungkan perangkat apapun dengan saklar on dan off ke internet. Yang kedua yaitu augmented reality atau AR. Adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita, menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. Ketiga yaitu simulation. Simulasi adalah proses menciptakan suatu lingkungan dengan mentransfer data aktual ke sistem komputer. Yang keempat adalah additive manufacturing atau manufaktur aditif, juga dikenal sebagai 3D printing. Yang kelima yaitu system integration. Integrasi sistem didefinisikan dalam bidang rekayasa sebagai proses menyatukan subsistem komponen ke dalam satu sistem. Keenam adalah cloud computing, merupakan penggunaan server yang jaraknya secara fisik bisa jauh dari pengguna dengan mekanisme hosting dan tersambung ke internet untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data. Yang ketujuh adalah autonomous system yang biasanya berwujud robot cerdas. Yang kedelapan adalah cybersecurity. Cybersecurity adalah keadaan di mana user terlindungi terhadap kejahatan atau penggunaan data elektronik yang tidak sah. Terakhir adalah Big Data Analytics. Analisis Big Data dapat dipakai dan memungkinkan untuk mengoptimalkan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah: pertama, a gap in technical skills. Kebutuhan akan tenaga kerja di era industri 4.0 akan terus berkembang. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah yang memiliki ketangkasan digital. Kedua, intelligent decision making and negotiation mechanism. Mesin harus memiliki kemampuan otonomi dan sosialitas, yang berarti mesin mampu membuat keputusan sendiri dan bernegosiasi dengan produk pintar atau smart product line. Ketiga, manufacturing specific data and analysis. Big data memiliki banyak data yang tersimpan di dalamnya dan terkomputasi secara terukur. Dari banyaknya data, perlu dipastikan informasi yang digunakan berkualitas dan efisien sehingga dapat digunakan untuk analitik data lanjutan. Keempat, sistem modeling and analysis. Sistem manufaktur self-organized dapat menyebabkan situasi yang tidak terduga, sehingga perlu untuk memodelkannya, membuat persamaan
kesamaan dinamis, dan menyimpulkan metode kontrol yang sesuai. Kelima, cyber security. Keamanan cyber merupakan hal yang rawan di era industri 4.0, sehingga diperlukan perlindungan data dan sistem perusahaan. Cara yang paling umum adalah enkripsi dan otorisasi data. Keenam, investment issues. Investasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan cerdas atau smart venture yang berbasis teknologi baru. Faktanya, untuk mengimplementasikan semua pilar industri 4.0 membutuhkan investasi dalam menjalankannya. Ketujuh, environment. Pemanfaatan sumber daya semakin masif dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan ketersediaan sumber daya serta limbah dan residu yang dihasilkan selama adopsi teknologi industri 4.0. Sehingga tantangan untuk menjalankan industri yang ramah lingkungan akan semakin tinggi. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.